Ya, selamat berjumpa kembali pada awal perkuliahan ya untuk mata kuliah kultur jaringan tumbuhan yang merupakan mata kuliah pilihan. Jadi kalian pilih sendiri, mudah-mudahan nanti sesuai dengan artinya kalian memilih mestinya punya pertimbangan tertentu. Mudah-mudahan nanti juga mata kuliah ini bisa memberikan ilmu pengetahuan yang seperti kalian harapkan. Sampai saat ini yang masuk di Siado ada 12 mahasiswa yang memprogram mata kuliah kultur jaringan tumbuhan ya. Jadi ada Zulkarnain, Yudhistira, Rahma, Nafika, Afif, Muhammad Raihan, Nisa Nabila, Danila, Esti Mardina, Putri Firliani ya. Kemudian ada Asaro, Mafulisa. Ya, ada beberapa yang saya sudah hafal, tapi kalau saya lihat dari Zoom ini kelihatan dari nama-nama kalian. Ya, untuk kuliah pertama Fakultas MIPA masih memberikan kesempatan kalian untuk kuliah daring ya. Belum luring, tetapi insya Allah mulai minggu depan kalian kuliah luring ya. Tapi saya rasa kalian sudah di Malang semua ini. Dari Malang apa masih belum? Sudah, Bu. Sudah. Luring bukan kabar gembira buat kalian, tapi juga kabar gembira buat kami para dosen ya. Jadi kalau mau bertanya langsung ada respon, kalau nggak ada respon langsung didatangi. Tapi kalau ini udah diminta on cam susah, diminta ditanya nggak jawab ya. Karena di mood dulu, jadi lama responnya. Jadi sebagai dosen kadang-kadang melas, bukan mahasiswanya yang melas, dosennya yang melas ya, nggak dikatekno. Nanti kesempatan bagi kami ketika kalian luring ya, balas dendam. Enggak. Maksudnya diskusi lebih enak gitu loh. Ya. Oke, itu sedikit pengantar sebelum saya mulai tentang mengenai rencana pembelajaran semester dari kultur jaringan tumbuhan. Nah saya tidak tahu ketemunya ya mahasiswa-mahasiswa ini saja ya, yang kalian mungkin ingin menggeluti dunia tumbuhan. Ya betul, semuanya tesisnya tumbuhan atau tidak karena terpaksa? Enggak juga. Mana suaranya? Di-on-kan dong. Menggeluti tumbuhan. Artinya berarti pilihan itu karena ingin memilih ya, yang bisa mendukung nanti di penelitian tugas akhir kalian. Mudah-mudahan ya, bukan karena kalian memilih karena memang tidak ada pilihan lagi atau mungkin jadwal yang lain karena crash. Ya. Nah untuk mata kuliah pilihan sebetulnya ada kelonggaran untuk praktikum ya, jadi meskipun sudah dijadwalkan, sudah terjadwal praktikum, tetapi kalau dirasa nanti ada beberapa mahasiswa yang ada yang crash, kita bisa atur lagi
sesuai dengan kesepakatan dari kalian semua. Itu. Ya. Karena biasanya untuk mata kuliah pilihan kan mahasiswanya tidak full seperti mahasiswa pada mata kuliah wajib. Kalau mata kuliah wajib nyari hari pengganti untuk 150 mahasiswa akan susah. Tapi kalau misalkan 12, insya Allah kita cari hari atau kesempatan yang lain kita bisa dapatkan. Itu intinya ya. Jadi nanti kalau sekiranya kalian jadwal praktikumnya ada yang crash, ya coba kita bicarakan lagi. Tetapi kalau tidak bisa, berarti ya itu berlangsung sesuai dengan jadwal praktikum yang sudah dijadwalkan oleh departemen. Gitu. Saya akan share dulu. Ya, sudah kelihatan kan? Sudah terlihat, Bu. Ya. Ya, oke. Ini mata kuliah kultur jaringan. Hari ini kita bicarakan rencana pembelajaran semester, kemudian kita akan sampaikan juga sedikit tentang pengertian dari kultur jaringan, pengertian dan ruang lingkup dari kultur jaringan tumbuhan. Nah, mata kuliah kultur jaringan tumbuhan kodenya 60102 MAB ya, pilihan. SKS-nya 3 SKS, jadi 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Ya, jadi ada praktikumnya. Nah, karena pembelajarannya sudah tatap muka, sudah luring, sehingga praktikumnya dilakukan real praktek, dilakukan di lab. Dan mahasiswa diharapkan hadir, ya, mengikuti, tidak hanya hadir tetapi aktif mengikuti kegiatan itu. Kalian kalau mengambil mata kuliah, ini kan mata kuliah sebetulnya teknik kultur jaringan ya. Kalau kalian tidak mau praktikum, ya, itu akan rugi sendiri. Ya. Dan biasanya kalau yang belum pernah praktek kultur jaringan tumbuhan, terus kalian mau kursus, itu mahal sekali. Ya. Jadi kesempatan ini kalian gunakan sebaik-baiknya ketika pada saat perkuliahan diberikan praktek, ya, yaitu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kalian selesai mengambil mata kuliah ini, kalian bisa melakukan sendiri. Ya. Nah, sebetulnya dasar sedikit ya teori atau dasar dari teknik kultur kemarin sudah diberikan di TDKSJ ya. Tetapi teknik dasarnya saja. Nanti akan saya refresh kembali ya supaya bukan tiba-tiba langsung penerapan dari teknik kultur jaringan itu sendiri. Ya. Nah, ini bisa diambil semester 5. Ya. Minimal semester 5. Bisa juga diambil oleh mahasiswa semester 7. Benar, semester 5 dan semester 7. Nah, nampaknya sekarang yang mengambil ini adalah mahasiswa semester 7 semua. Ya. Nah, mestinya ini bisa diambil mulai semester 5 sehingga ada artinya ketika mahasiswa akan mengambil penelitian terkait tugas akhirnya itu kultur jaringan, bukan bersamaan tetapi sudah ya melakukan sudah mendapatkan praktek teknik kultur jaringan tumbuhan. Tetapi karena sejak tahun kemarin
ada mata kuliah baru TDKSJ yang pertama kali kalian sebetulnya dapatkan, itu sudah bisa digunakan sebagai dasar ya. Kalau kalian misalnya mau mengambil tugas akhir untuk teknik kultur jaringan tumbuhan dan diperdalam lagi pada semester ini ketika kalian betul-betul mengambil mata kuliah yang khusus kultur jaringan tumbuhan. Ya. Pada tahun sebelumnya atau angkatan sebelum kalian belum ada mata kuliah, artinya mata kuliah TDKSJ itu tidak ada. Jadi tidak ada dasar bagi mahasiswa untuk mengetahui atau pemahaman tentang teknik kultur sel dan jaringan. Nah, prasyarat dari mata kuliah ini adalah fisiologi tumbuhan. Oleh karena itu, kenapa mata kuliah ini diletakkan pada semester 5? Di semester 4, kalian sudah mengambil mata kuliah fisiologi tumbuhan. Ya, cukup ya. Nah, perkiraan mahasiswa itu kalau maksimal idealnya kan memang tidak boleh melebihi 40 ya, satu kelas. Nah, tapi kalau ini sekarang ini ada 12, saya rasa cukuplah kita bisa intensif, bisa diskusi, lebih mestinya lebih intens dibandingkan dengan kelas besar. Mudah-mudahan dari 12 itu bukan berarti kemudian sepi. Ya, saya berharap justru diskusi dengan kelas kecil itu menjadi lebih baik lagi. Ya, kalian lebih lebih bisa mengemukakan pertanyaan atau mungkin juga memberikan feedback ketika ditanya juga. Ya, saya harapkan itu. Jangan pernah kalian takut untuk bertanya, gitu ya, sama dosen, apalagi dengan sesama teman kalian, gitu. Jadi anggap saja teman kalian itu ya tidak lebih baik dari kalian, sehingga ketika kalian bertanya, kalian tidak ada rasa malu dengan teman kalian. Ya. Demikian juga dengan dosen bapak ibu toh ya, ibu-ibu. Itu kalau kalian bertanya itu ya sudah sewajarnya gitu, karena memang juga diberi kesempatan seluas-luasnya supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan bukan sepihak ya, bukan dari dosen ke mahasiswa, tetapi bisa interaktifnya bisa lebih baik ya, diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Itu saya harapkan ya. Jadi nanti siapapun dosen pengampunya, saya berharap kalian semuanya aktif ya. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini ya, saya kelompokkan jadi 2. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah, teknik dasar, prinsip dan medium kultur jaringan, proses dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jaringan tumbuhan secara in vitro. Ya. Yang kedua, ya ini meskipun hanya 2 hal ini, tetapi yang nomor 2 ini luas sekali, ya, menjelaskan tentang aplikasi teknik kultur jaringan dalam 1, perbanyakan tanaman, ya, 2, pengembangan tanaman. Ya, yang ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Ya. Jadi kalian ketika selesai mata kuliah ini mestinya kalian bisa melakukan perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan tanaman. Ya. Bukan hanya melakukan perbanyakan tanaman, tetapi kalian mampu mengembangkan tanaman. Mampu mengembangkan tanaman itu artinya yang sebelumnya tanamannya itu nggak tahan penyakit, bisa tahan penyakit, ya. Yang sebelumnya tanamannya itu misalkan diploid, mungkin bisa kalian kembangkan menjadi poliploid yang lain, ya, dan seterusnya. Kemudian juga
bukan hanya dalam bentuk terapan, tetapi juga pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Nah, bagaimana dengan teknik in vitro kalian bisa mempelajari ya tentang pengaruh hormon misalkan, atau bisa mempelajari proses diferensiasi, proses pembelahan sel, ya. Kemudian organogenesis, embriogenesis somatik. Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kenapa harus lewat in vitro, Bu? Kan tanpa in vitro juga bisa. Tetapi in vitro itu punya beberapa kelebihan ya untuk mempelajari proses-proses itu. Karena kondisinya lebih terkontrol ya. Kita bisa melakukan kajian itu hanya pada bagian sel, bagian jaringan, bagian organ. Sehingga pengaruh kompleksitas dari organisme itu tidak mempengaruhi proses yang ingin kalian kaji. Ya. Kemudian kondisinya juga lebih terkontrol sehingga faktor luar itu tidak mempengaruhi proses yang ingin kalian kaji. Gitu nah. Misalnya yang ingin mengetahui proses organogenesis atau embriogenesis, faktor luar nggak mempengaruhi karena kondisinya terkontrol. Beda dengan kalau kalian mengkaji proses itu pada tanaman utuh di luar sana, di tempat hidupnya misalkan. Kan banyak faktor yang mempengaruhi. Cahaya bisa mempengaruhi, kan gitu. Suhu bisa mempengaruhi, tanah bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kalian melakukan riset secara in vitro, lewat proses misalnya lewat kultur jaringan tumbuhan, itu dalam kondisi yang terkontrol. Ya. Faktor-faktor bagian tumbuhan yang lain juga tidak berpengaruh. Itu maksudnya ya. Jadi jangan salah, ya. Jangan salah maksudnya jangan berpikiran bahwa untuk perbanyakan saja, tidak. Tetapi untuk pengembangan tanaman, tapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Makanya saya juga konsen ketika mahasiswa, misalkan banyak penelitian di lab kultur, itu pengembangan ilmu pengetahuan ya tentang kultur itu sendiri, tentang mungkin yang terkait dengan perbanyakan, terkait dengan pengaruh hormon, terkait dengan pertumbuhan perkembangan tanaman juga akan meningkat, akan berkembang dengan pesat. Tetapi kalau tidak ada atau sedikit, itu juga pengembangan ilmu pengetahuan tentang proses pembelahan, diferensiasi, organogenesis, embryogenesis juga akan tidak berkembang dengan cepat. Itu sebetulnya salah satu juga concern-nya. Ya. Apalagi yang biologi, ya kalian orang biologi tidak melulu harus terapan, ya, tetapi bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Kalau misal sekiranya kalian ada ganjalan, ada perlu yang disampaikan, silahkan langsung disampaikan. Bisa langsung tanya. Nah, dosen pengampu, ada saya nanti sebagai koordinator mata kuliah ini, kemudian ada Bu Retno Masuti, dan ada Bu Aminatun Munawarti. Nah, ini adalah kompetensi yang dicanangkan ya, kami ditugasi oleh program studi yang terkait dengan mata kuliah ini, bahwa ketika mahasiswa mengambil mata kuliah ini, kompetensi ya, yang dibebankan ke kami itu adalah ada ILO 1 sampai ILO 7 ya. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki integritas akademik dan kemampuan mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hidup. Ya. Kita itu sebetulnya kan belajar itu kan sepanjang hayat ya, tidak pernah berhenti.
Ada yang memang belajar secara formal, ada yang tidak formal. Ya. Tetapi sesungguhnya kita itu belajar. Ini yang dulu pernah menjadi pengalaman saya ketika saya S1. Ada kan dulu waktu kan mungkin teknologi masih belum seperti sekarang ya, medsos juga belum seperti sekarang. Jadi waktu kuliah S1 itu dosen-dosen itu kalau datang dan pergi, bukunya kan bawa buku tebal. Kalau sekarang kan bawanya laptop, beda ya. Jadi dulu bawanya buku tebal. Gitu. Dalam bayangan saya kuliah S1 aja sengsaranya luar biasa ya. Mungkin kalian alami sekarang. Dalam benak saya itu, saya nggak mau jadi dosen, suruh belajar terus. Itu di dalam benak saya itu terucap juga, mau jadi dosen belajar terus. Karena lihat dosen-dosen itu bawa buku yang tebal-tebal gitu. Nah itu ketika berapa puluh tahun, 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang justru sebaliknya. Kadang-kadang saya berpikir apa ya rasanya ketika orang tidak belajar lagi. Karena saya kan dosen itu kan belajar terus ya, bukan mahasiswa tok loh. Dosen itu ya tiap hari mungkin lebih banyak belajarnya dibandingkan dengan kalian. Makanya terus kemudian pikiran justru kalau dulu itu nggak mau belajar terus, nggak mau jadi dosen, tapi sekarang justru bagaimana kalau misalkan nggak belajar? Karena kalau ketika belajar itu mendapatkan sesuatu itu kan senangnya luar biasa kan. Gitu. Terus kemudian yang ILO 3, memahami metodologi dalam ilmu biologi dan penerapannya dalam perspektif biokonservasi. Jadi kalian juga harus tahu metodenya gimana sih gitu. Misalkan ini kan secara umum, tetapi semua dibebankan pada mata kuliah. Kalau mata kuliahnya kultur ya bagaimana metodologinya ketika kita melakukan suatu penelitian lewat kultur, harus tahu. Kalau mau perbanyakkan tanaman gimana? Kalau ingin mengetahui misalkan pengaruh suatu senyawa terhadap misalnya proses pembelahan diferensiasi, bagaimana metodologinya? Ya mestinya kalian juga harus tahu. Makanya nanti selain praktikum, ya kalian juga ada presentasi, ya, yang kalian bisa mempresentasikan beberapa jurnal sehingga kalian akan tahu. Ketika teknik ini digunakan untuk perbanyakan, bagaimana metodenya? Kalau misalnya digunakan untuk pengembangan tanaman, bagaimana metodenya? Kalau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang mana? Yang tadi saya katakan proses, misalkan pembentukan senyawa bioaktif, proses pembelahan sel, proses diferensiasi, bagaimana metodologinya. Kemudian ada ILO 4, mampu bekerja di lab. Terutama saya garis tebal itu adalah bagaimana bekerja di lab, karena sebagian besar ya mungkin 90% itu ini adalah pekerjaan di laboratorium, ada di lapang, tapi setelah ya hasil dari teknik atau kultur jaringan itu kemudian diaklimatisasikan atau diperbanyak di lapang. Tetapi tentu saja bekerja di lab dengan menggunakan metodologi standar biologi, memperhatikan bioetika dan keselamatan. Ya, ini perlu juga. Kenapa kok bioetika dan keselamatan? Kalian juga harus hati-hati. Jadi bekerja di lab kultur di dalam laminar, nanti di situ kalian ada apinya, ada bunsennya. Kalau nggak hati-hati, padahal ada bunsen, ya, ada api, kemudian ada alkohol. Ya, kalau kalian nggak hati-hati, kadang-kadang, ya, jadi alatnya dicelupkan alkohol, kemudian disentuhkan api, apinya belum padam, dimasukkan lagi, ya, terbakarlah alkoholnya. Ada juga yang misalkan karena bekerjanya tidak hati-hati juga, alkoholnya kesenggol tangan, ya, kemudian kena api. Nah ini ada beberapa kejadian. Jadi ada 2 kali kejadian
laminarnya terbakar. Nah, yang terakhir itu bahkan laminarnya terbakar, kemudian timbangannya terbakar. Ya. Nah, yang mahal itu timbangan. Laminarnya masih bisa diperbaiki karena yang terbakar luarnya saja, tetapi timbangannya yang tidak terselamatkan, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Bioetika juga diperhatikan. Jangan nanti kemudian dengan teknik ini kalian bisa melakukan rekayasa genetika tanaman ya. Kalian tidak hati-hati, tidak kemudian tidak ada uji biasanya keamanan hayatinya, kan harus dilakukan uji itu, misalkan itu bioetikanya. Kemudian ada ILU 5, terampil memecahkan masalah sesuai dengan metode ilmiah dengan menerapkan pengetahuan biologi, metode analisis biologi, penerapan teknologi, dan praktek berwirausaha. Misalkan kalian tiba-tiba di daerah kalian atau tetangga kalian yang punya masalah, ini kan mahasiswa biasanya kan tangga kalian kalau tahu mahasiswa, namanya mahasiswa, jadi harus tahu segalanya kan. Misalkan, Dek saya punya tanaman bagus tapi tidak, misalkan terus kalian nggak tahu kan gitu. Nah diharapkan kalian mampu memecahkan masalah. Oh bisa Bu, saya kulturnya kalau misalnya dari biji nggak bisa disetek susah, misalkan. Itu adalah salah satu contoh terampil memecahkan masalah sesuai dengan metode ilmiah, dalam hal ini adalah dengan teknologi kultur jaringan. Kemudian memiliki kapasitas bekerja dalam tim dan menghargai keberagaman. Ya, nanti di dalam praktikum, di dalam presentasi kalian itu bekerja bersama dalam tim. Ada kelompok praktikum, ada kelompok presentasi, mungkin bahkan ada kelompok tugas. Ya. Nah, kalian juga harus mampu bekerja dalam tim. Ini penting sekali ya. Kalian yang terlalu menonjolkan diri itu juga nggak bagus. Kalian yang tidak punya peran, tidak berperan sama sekali itu juga tidak bagus. Bahwa kita berbeda, iya, makanya harus juga menghargai keberagaman itu. Jadi kalau kalian tes, biasanya tes misalkan LPDP beasiswa, ini pasti ada namanya tes apa itu? Apa namanya? Yang tes kelompok, yang semuanya diberi kasus tertentu dan semuanya harus menyampaikan pendapat, dan itu nggak boleh ada yang menonjol. Begitu ada satu yang menonjol, satu kelompok itu bisa berdampak nilainya buruk karena dianggap tidak bisa bekerja dalam tim. Kalau tim kalian lima-limanya harus punya peran. Nah, ini terjadi sebetulnya pada kalian. Presentasi itu terlihat jelas mana mahasiswa ya yang kadang ya nggak tahu apakah memang ya, artinya menonjol dan satunya tidak punya peran sama sekali kayak gitu. Itu kalau sebetulnya kalau kami menilai dalam hal ini itu buruk, gitulah. Harusnya dikategorikan buruk, bukan yang satu kemudian nilainya tinggi, yang satunya rendah. Karena ini adalah bekerja dalam tim. Kalau kalian dalam satu tim kemudian ada yang tidak bekerja, itu pun juga buruk, gitulah. Mestinya tidak hanya memberikan istilahnya punishment pada satu yang tidak bekerja, tapi sebetulnya semuanya bertanggung jawab. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan. Loh, nggak ada yang memberikan komentar?
Cocok apa enggak cocok? Setuju apa enggak setuju? Setuju, Bu. Next. Tak next dulu, nanti tetap aja nggak ada pertanyaan. Nah, berdasarkan mandat yang dibebankan oleh oleh departemen atau program studi ke mata kuliah ini, maka mata kuliah ini menjanjikan kompetensi kepada kalian seperti ini. Yang satu, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan memanfaatkan kultur sel dan jaringan dalam berbagai studi biologi tanaman. Ya, ini tadi. Apa studi biologi tanaman? Proses pembelahannya, pertumbuhannya, diferensiasi selnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi bagaimana kalian memanfaatkan? Saya ingin mengetahui proses, bukan hanya pembelahan, pembentukan dinding. Kita isolasi protoplas, kemudian kita taruh di medium dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan dinding. Baru kemudian kalian lihat bagaimana proses pembentukan dinding itu, apa yang mempengaruhi. Atau bagaimana prosesnya. Apakah langsung semuanya? Tidak. Biasanya kadang-kadang enggak langsung serentak. Jadi kadang-kadang misalkan protoplas itu ketika sel kemudian dihilangkan dindingnya, kemudian kalian kulturkan ya. Ini terjadi pembentukan dinding. Pembentukan dindingnya kadang-kadang tidak secara bersamaan. Ya. Nah kemudian setelah pembentukan dinding apa yang terjadi? Yang bulat ini kemudian jadi lonjong. Nanti proses pembelahannya bagaimana? Kalian bisa mengamati dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 4 sel, itu bisa dengan melalui kultur ini. Kemudian yang CLO2, terampil menggunakan metode yang tepat dalam kegiatan praktek untuk mempelajari pertumbuhan perkembangan sel jaringan, perbanyakan tanam, dan pengembangan tanaman yang tadi sudah saya sampaikan. Gimana metodenya? Misalkan kalian pengen pengembangan tanaman. Pengembangan tanaman seperti apa? Saya ingin pengembangan tanaman diploid menjadi poliploid. Bagaimana metodenya? Ya kita harus tahu apa senyawa yang mampu menginduksi poliploidi. Ya. Setelah tahu senyawanya, bagaimana cara mengaplikasikannya? Itu salah satu contohnya. Untuk yang pengembangan tanaman misalkan. Pengembangan tanaman pengen mendapatkan tanaman yang haploid. Ya. Pengetahuannya ada. Tanaman haploid itu apa atau diploid itu apa sih? Pada tanaman itu organ yang diploid itu apa? Yang haploid apa? Tahu. Polen itu haploid. Ya berarti polen dikulturkan, dapatlah tanaman haploid. Ya. Artinya itu. Untuk perbanyakan melalui apa? Organogenesis atau embryogenesis somatik. Ya. Pengennya embryogenesis somatik. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Apa zat pengatur tumbuh yang mampu menginduksi embryogenesis? Ya, itu yang kita berikan. Itulah CLO nomor 2. Kemudian memahami dan mampu menjelaskan konsep penelitian dan artikel ilmiah untuk mengembangkan ide lebih lanjut terkait dengan perkembangan teknik kultur jaringan. Jadi kadang-kadang itu kalau kita ketika kalian punya pemahaman, pengetahuan, punya tahu tekniknya, ketika diberi permasalahan, saya sempat soalnya begini, diberikan permasalahan sedikit saja. Ini ada tanaman A, bagaimana bisa mendapatkan tanaman ini produksinya unggul? Ya, saya bidang saya kultur. Ya, saya akan mengembangkan itu dengan pendekatan lewat kultur jaringan. Nah, tinggal kemudian pilih lagi unggulnya dalam hal apa? Tergantung permasalahan yang disampaikan atau yang ada, yang kita lihat.
Yang pernah juga mungkin saya sampaikan, jeruk misalkan. Tanaman jeruk itu masa juvenil lama. Ya. Nah, kita tahu kan dengan pengetahuan, yang mampu atau mempercepat atau mempersingkat masa juvenil adalah gibberellin. Ada fotoperiode, ada suhu dingin. Nah, kemudian itu yang diaplikasikan. Kemudian pengen poliploidi. Apa senyawa yang mampu menginduksi poliploidi? Ya, pengen mutan yang lain, tinggal pakai radiasi atau pakai senyawa kimia. Nah, itu yang kemudian diaplikasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami pentingnya integritas akademik. Ya, terutama oleh proses dalam kegiatan diskusi, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian pun itu butuh ini loh. Penting sekali adalah integritas akademik. Kalau membuat laporan ya jangan nyontek, ya jangan laporannya kakak kelas, jangan laporannya temennya, baru disalin ketika pada saat mau dikumpulkan. Ini yang biasanya terjadi. Ya. Kemudian juga ketika mengerjakan tugas, kemudian juga ujian, ya buka buku atau tanya lirik temennya atau buat kerpen dan lain sebagainya. Jadi ini penting sekali adalah integritas akademik. Ini sebetulnya yang punya yang mengontrol itu sebetulnya hati kalian. Ya. Jadi ketika kalian melakukan itu ragu-ragu, ketika kalian melakukan itu ada rasa takut, ketika kalian melakukan itu was-was, jangan lakukan. Ya. Sebetulnya kuncinya itu. Masalah integritas itu kan masalah kejujuran ya. Yang utama itu adalah kuncinya adalah masalah kejujuran. Nah, untuk tahu itu tanya hati. Gitu. Jadi kalau kalian contoh sederhana, ketika kalian misalkan kuliah nanti tatap muka, ya kadang-kadang kan kalian mau WA-an tuh, ya. Nah, ketika kalian melakukan itu sembunyi-sembunyi, itu jelas tidak bagus. Kemudian ketika kalian jadwal kuliah, kalian terlambat, ya. Kalian pasti was-was juga toh. Itu pasti juga tidak bagus. Karena ada perasaan nggak enak. Ada rasa ketakutan, itu berarti mengingkari hati. Itu jangan lakukan. Kuncinya sebetulnya itu. Kemudian JLO 5 memiliki keberanian yang baik sehingga mampu bekerja dalam tim. Yang tadi sudah disampaikan ini sama dengan yang pada ILO 7. Ya. Itu saya rasa itu untuk kompetensi baik yang dimandatkan oleh KPA program studi maupun yang yang dijanjikan oleh mata kuliah ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk referensi sebetulnya buku itu banyak, tapi memang sebagian besar saya susah mendownloadnya. Tetapi dengan kecanggihan kalian bisa mendownload beberapa buku yang lebih up to date ya. Ini masih lama karena memang yang saya hanya bisa download, tetapi tidak hanya textbook saja, beberapa jurnal, beberapa review ya, itu bisa kalian gunakan sebagai dasar untuk referensi.
Ya, jadi saya rasa saat ini tidak akan ada kesulitan kalian untuk mencari referensi. Jadi ketika Bu Ayu sekarang topiknya misalkan tentang embriogenesis somatik, ya kalian cari aja artikel tentang embriogenesis somatik. Saya rasa semuanya sama, asal itu adalah tulisan atau artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang sudah dipublish, misalkan itu salah satunya. Ya. Nah, selanjutnya bentuk pembelajaran luring tatap muka hanya pada minggu pertama ini yang daring karena memang ruangan belum siap karena kemarin ada diundur ya batas pemrograman atau pengisian KRS. Nah, sekarang untuk media pembelajaran mestinya kalian masih membutuhkan Google Classroom ya untuk mengunggah materi kuliah maupun praktikum. Ya. Nanti saya buatkan untuk Google Classroom ya. Untuk Zoom kemungkinan hanya minggu ini saja. Selebihnya kalian kuliah di MC berapa? 23? 32 balik. Ya. Gitu. Nanti GCR-nya saya buatkan. Nah, untuk penilaian nanti kuliah ada kuis, tugas, presentasi, UTS, UAS. Ya. Untuk praktikum masih ada kelewatan. Untuk praktikum ada laporan praktikum, pretest, posttest, presentasi, keaktifan. Jadi sudah saya masuk ke keaktifan, sudah masukkan ke sini, tapi belum saya tuliskan ke sini. Ada UAP. Ya. Nilai kuliah nanti kuis 10%, tugas 15%, presentasi 15%, UTS 30%, UAS 30%. Saya desain untuk praktikum setiap mahasiswa mendapatkan 1 kali presentasi. Nanti ada tugas mungkin 2 kali. Ya. Nanti terserah Bapak Ibu apakah tugasnya nanti juga dipresentasikan atau tidak. Karena untuk memenuhi baik mandat dari program studi maupun mata kuliah, maka presentasi itu saya buat kalian berdua ya, supaya kita bisa menilai adanya kerjasama kalian baik atau tidak. Kalau sendiri kan nilai kerjasamanya jadi nggak ada. Itu sebetulnya pertimbangan saya. Kemudian nilai praktikum, pretest, posttest 15, keaktifan 15, laporan 25, presentasi 15, UAP 30. Meskipun nanti juga ada kerja sama tim itu ada di sini juga, di praktikum juga. Nah, saya berharap semua komponen kalian ikuti ya supaya saya tidak nanti terakhir ketika penilaian pasti ini selalu ada laporan itu pasti ada selalu kalian tidak lengkap. Ya, banyak yang tidak lengkap. Ada juga kadang yang membuat laporan itu nggak tahu setengah hati. Nilai itu bisa di bawah 50. Kayaknya cuman membuat latar belakang metode, tapi nggak ada laporannya. Ini kan susah gitu. Ya. Kemudian nilai akhir 2 kali nilai kuliah plus 1 nilai praktikum bagi 3 sesuai dengan jumlah SKS. Ya. Ini saya berharap kalian mengikuti semua penilaian, semua
evaluasi. Bentuk evaluasi ini kan sebetulnya bentuk evaluasi. Ya. Bukan hanya bentuk evaluasi kalian, tapi bentuk evaluasi kami juga. Apakah yang kami sampaikan itu tersampaikan? Ya. Nah ini biasanya ketahuinya itu terakhir. Saya mikirnya saya menyampaikan sudah jelas. Ketika mahasiswa ditanya juga nggak ada pertanyaan. Baru tahu ketika diuji kuis loh ternyata nggak bisa. Di ujian tengah semester loh ternyata nggak paham. Nah itu loh. Padahal pada saat kuliah diskusi sepertinya kalian maksudnya nggak memberikan feedback, nggak ada pertanyaan, nggak ada apapun, dipikir langsung jelas saja. Itu yang sering kali terjadi. Untuk penilaian, apakah kalian ada masalah? Tidak, Bu. Barangkali proporsinya, persentasenya kurang, yang satu harus banyak. Gitu. Kenapa? Atau mungkin pertanyaan, kenapa satunya 10, satunya 30? Ya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah jadwal yang saya buat, ya tidak terlalu kaku sebetulnya, nanti bisa ada perubahan sedikit, tidak apa-apa. Ya. Misalkan jadwal tugas, misalkan di jadwal 3, kemudian dibalik ya nggak masalah. Yang penting tidak ada overlap ya materi, sebetulnya itu. Nanti menyesuaikan juga kondisi. Yang hari ini kita menyampaikan bukan ya termasuk bisa dikategorikan kontrak perkuliahan, yaitu rencana perkuliahan semester tadi, kemudian ada pengertian lebih penting dan ruang lingkup jaringan tumbuhan. Kemudian 1 kali, yang biasanya 2 kali ya, kemudian 1 kali saja karena kalian sudah mendapatkan DPDKSJ, dasar-dasar kultur jaringan, faktor yang mengontrol pertumbuhan, permasalahan dalam inisiasi dan pemeliharaan kultur. Ya. Kemudian teknik mikropropagasi, ya, nanti ada embryogenesis somatik, kemudian ada tugasnya. Kemudian teknik mikropropagasi yang jalur lainnya yaitu tentang organogenesis, nanti diberikan kuis. Kemudian yang kelima, ini supaya sebetulnya ada jeda dulu, maksudnya nggak langsung tiba-tiba kalian presentasi. Kemudian materi minggu kelima yaitu induksi variasi somatonat dan seleksi in vitro, presentasi 1. Pengelompok recording in progress. Nah, minggu ke-8, 9 di jadwal atau kalender akademik memang tidak dicantumkan secara eksplisit kapan UTS itu diselenggarakan. Ya. Kemudian jadi nggak dibagi, biasanya kan perkuliahan antara ini UTS ini UAS ini, nah sekarang enggak. Jadi perkuliahan UTS UAS dari mulai 22 sampai ini belum terakhir, ini belum minggu terakhir 23 kalau nggak salah ya, Desember. Nah karena biasanya MIPA itu ujian tengah semester 2 minggu ya, maka saya berikan waktu 2 minggu. Nanti akan diberikan, artinya kalau tidak ada perubahan berarti tetap diselenggarakan UTS itu di minggu ke sini. Kalau
Nanti diinformasikan lebih lanjut, atau bisa jadi yang minggu ke-8 itu materi saya, minggu ke-9 materi Bu Retno Mastuti. Ya, nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian minggu ke-7 tanggal 3 kultur kalus, ya, kuis biasanya Bu Retno Mastuti, bahkan kuis terus ya. Sepanjang topik biasanya kuis terus, nggak apa-apa, dinikmati saja karena itu membantu nilai kalian. Kalau kalian baca sedikit-sedikit itu kan nanti nilainya lebih bagus, nanti di ujian juga akan lebih bagus gitu. Memang kalian harus belajar terus. Ya. Bukan kalian yang sebetulnya kalau banyak kuis bukan kalian yang sibuk belajar, dosennya juga sibuk buat soal gitu. Buat soal itu juga nggak mudah ya. Kalau asal ya mudah gitu, saelenge, tapi kan enggak gitu. Nanti pertanyaannya bisa nggak pas, jadi harus dipaskan dengan topik. Nah, kemudian setelah UTS, ya makanya kenapa UTS itu 30%. Ya, karena materinya adalah 7 kali tatap muka, sedangkan yang kuis kadang-kadang materinya cuma 1 atau 2. Ya. Kemudian ada selanjutnya adalah kultur sosial, nanti ada tugas. Terus kemudian kultur dan fusi protoplas nanti presentasi 3 dan kultur meristem presentasi 4. Kemudian selanjutnya ada kultur antar dan polen, presentasi 5, kriopreservasi tanaman, presentasi 6, baru terakhir penanaman teknik kultur jaringan dalam riset biologi, rekayasa genetika tanaman, dan pemeliharaan tanaman. Itu nanti kuis sama tugas. Ya. Nanti kalau misalnya dibalik juga nggak masalah. Ini kurang lebih selama 16 kali tatap muka sebelumnya. Ini 17 karena ini buat 2 minggu. Itu perkuliahan selama 1 semester. Sedangkan untuk praktikum mungkin kalau enggak 5-6 topik. Jadi nanti buat medium, kemudian mungkin kultur anggrek, terus perbanyakan tanaman dengan organ, dengan bagian organ tanaman, kemudian kultur suspensi sel sama kultur antar 5. Nah, ini adalah jadwal presentasi atau tugas. Nah, ini saya cari gampangnya saja. Jadi berdasarkan presensi saya ambil dari atas sama bawah. Nanti kalau saya ambil dari atas, Zulkarnain sama Yudis. Laki-laki sama laki-laki. Makanya saya ambil atas sama bawah. Jadi yang minggu pertama tanggal 19 masih agak panjang, masih agak lama. Itu induksi variasi somaklonal dan seleksi in vitro. Ada Zul sama Mafulisa. Sedangkan tanggal 30 itu aplikasi nanoteknologi dalam kultur jaringan tumbuhan, itu Yudis sama Sarof. Ya, itu untuk penanggung jawab saya. Sedangkan yang tanggal 28 nanti bisa masing-masing mahasiswa bisa konsultasi dan berdiskusi dengan dosen penanggung jawab. Barangkali ada perubahan topik atau barangkali ada perubahan jadwal. Ya. Tanggal 28 bulan 10 itu kultur dan fusi protoplas, Rahma Ayu dan Putri Firliani.
Kemudian yang tanggal 4-11 kultur meristem, navika, dan sti. Tanggal 11 bulan 11 kultur air atau bola, Avita dan Danila. Sedangkan yang terakhir tanggal 18 itu kriopreservasi tanaman, ada Muhammad Raihan dan Nisa Nabila Ufa. Ini catatan yang harus kalian, catatan ini sudah semangat catatan yang harus kalian, mana catatan ini? Ya, bentar. Terpaksa saya bacakan catatannya, kok enggak saya tampilkan ya? Nah, sebelum jadwal presentasi, mahasiswa diwajibkan untuk menghubungi dan berkonsultasi kepada dosen penanggung jawab. Topik atau judul yang lebih spesifik akan dijelaskan pada mahasiswa oleh masing-masing dosen penanggung jawab. Itu ya. Jadi nanti RPS sama materi insya Allah akan diunggah di GCR. Ya. Nanti kalian bisa lihat itu. Ya, ada pertanyaan untuk rencana pembelajaran semester kultur jaringan tumbuhan? Ada yang mau ganti partner? Silakan. Asal persetujuan masing-masing, kalau pengen ganti saya ganti, gak apa-apa. Permisi Bu, izin Ya. bertanya. Ya, saya Nisa izin bertanya. Untuk pengumpulan bahan presentasinya itu maksimal di GCR H-min berapa hari ya Bu? Nah, itu didiskusikan dengan penanggung jawab ya. Berarti kemungkinan ada perbedaan antara dosen. Ya, enggak masalah. Jadi baik topik maupun tugas maupun PPT atau apa itu didiskusikan atau dikonsultasikan dengan penanggung jawab. Ada yang mungkin selain presentasi, ada yang minta video. Kalau untuk saya hanya pengen kalian, karena sekarang itu luring ya, kalian presentasi pada saat itu. Gitu. Kalau dulu daring itu kan ada yang video, ada yang direkam. Lah itu saya malah lebih tidak suka. Saya pengennya pada saat itu gitu. Makanya nanti dikonsultasikan dengan penanggung jawab. Yang penting sebetulnya kalau saya ketika presentasi itu kalian siap gitu. Kalian bukan membaca dari HP, bukan membaca dari kerepean, enggak. Terus kemudian ketika kalian membuat PPT, ya diusahakan slide itu isinya enggak penuh dengan kalimat gitu. Kalau kalian PPT sudah penuh dengan kalimat, kalian pasti membaca. Saya pastikan ketika PPT kalian itu penuh dengan kalimat, kalian membaca. Tapi kalau PPT kalian itu hanya poin-poinnya, itu kalian malah bisa menyampaikan itu enggak membaca. Gitu. Jadi ketika poin-poin, audien itu nangkep poinnya juga. Tapi kalau dalam bentuk kalimat banyak itu enggak nangkep. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian juga
kalau misalkan kalian presentasi jurnal itu kan apa ya, tulisannya kecil. Sebetulnya ketika kalian ngambil tok ya tanpa memodifikasi, tulisannya kecil gitu loh. Apalagi ada yang cuman copy paste ya, kalimatnya saja di copy paste ya, itu gak ada kreativitas kalian kan gitu. Kalian cuman nanti baca tok, nggak ada namanya meringkas, nggak ada kreativitas juga nggak ada kan. Nah mestinya ditandai mana yang penting-penting ya, meskipun ada tabel atau grafik, mana yang poin pentingnya supaya audien itu langsung nangkap gitu. Ya seperti itu, tapi kan kalian sebetulnya bisa nyalin toh gitu. Kalau tulisannya kecil kalian bisa salin gitu. Makanya masih ada 1 bulan ya, kalian sebetulnya sudah ditentukan sekarang. Misalkan yang paling awal saja ini Zul sama Mafulisa ada waktu hampir sebulan ya. Nah kalian kan sudah minggu, misalkan minggu ini, minggu besok misalkan bisa mengkonsultasikan, misalkan sebetulnya kan bisa jurnal ya. Gini, nanti didiskusikan dengan penanggung jawab. Kalau untuk saya yang untuk 19 sama 30 jurnal berreputasi ya, internasional, jurnal internasional, artikel dalam jurnal internasional berreputasi ya, yang up to date ya, jangan penelitian sudah tahun zaman kapan gitu ya. Jadi jurnal internasional berreputasi ya, kemudian yang terkini, supaya memberikan kalian gambaran sebetulnya kalau penelitian tentang ini itu seperti apa. Misalkan induksi variasi sokomaklonal, nanti kan secara teoritis udah saya jelaskan, tetapi bagaimana penelitian tentang itu? Makanya nanti kalian mempresentasikan jurnal supaya kalian punya gambaran metode untuk menginduksi variasi somaklonal itu seperti apa. Demikian juga untuk aplikasi nanoteknologi itu gunakan apa. Misalnya kalau teoritis, nanoteknologi dalam kultur itu bisa digunakan untuk ini, tapi bagaimana caranya? Kan gitu. Penerapannya bagaimana? Realnya, detailnya, metodenya kan gitu. Ya, yang diterangkan oleh ibu-ibu dosen kalian kan poin-poinnya saja. Tetapi untuk yang lain ya nanti didiskusikan atau dikonsultasikan dengan Bu Retno Marsudi dan Bu Aminatur Munawarti. Barangkali beliaunya punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Itu tadi, kalau saya menghargai keberagaman juga kan gitu. Tidak harus sama persis. Nah pun nanti beda, ya memang nggak apa-apa beda. Karena meskipun nanti yang dipresentasikan misalkan sama-sama jurnal, kami menilainya kan beda. Nggak bisa disamakan karena mungkin saya mahal misalkan. Presentasi kisarannya cuma ini, bisa jadi yang lainnya beda. Ya memang itu terjadi, nggak bisa sama. Itu untuk presentasi memang nggak bisa sama. Nah kalau mau sama, itu kan berarti kan harus, kenapa kok nggak bisa disamakan? Nggak bisa. Bisa sebetulnya disamakan kalau kalian mau presentasi tidak hanya 1 kali kan gitu. Tahu maksudnya? Jadi kalau misalnya semua 12 orang presentasi semua di saya, presentasi semua di Bu Retno Marsudi, presentasi semua di Bu Aminatun, itu bisa sama. Tapi itu tadi kalian masing-masing harus 3 kali presentasi gitu loh.
Ya sudah, kalian presentasi 1 kali ya ada resiko sedikit tadi. Ini yang namanya apa? Win-win solution ya. Gak apa-apa, tapi kalau Bu gak apa-apa, mendingan 3 kali presentasi. Yo ayo. Mau. Bu, saya pengen misalkan nilainya sama, nggak apa-apa, 1 mahasiswa 3 kali presentasi. Bisa loh, kalau ada yang usul sakit. Kalau ada yang usul seperti itu, bisa. Mana Yudis, nggak ketawa tok. Saya kurang berani untuk memberikan masukan, takutnya Ya nggak apa-apa, nanti kok takutnya kalau yang lainnya misalnya kontra ya nggak apa-apa. Pendapatmu kan tetap aja pendapatmu. Yang lainnya kontra ya paling nggak mau seperti Yudis ya, nanti kan bisa misalkan ada pendapat yang berbeda ya ayo musyawarah mufakat, ayo pilihan terbanyak, kan bisa gitu. Nah itu yang menghambat itu, takut itu. Oh, namanya keberagaman ya nggak mesti sama, iya nggak? Misalkan, oh Yudis pengennya, saya pengen 3 kali Bu, Syul pengen 3 kali, mana yang laki-laki pengen 3 kali, oke. Yang perempuan, misalkan, yang perempuan separuh pengen 3 kali, yang separuh pengen 1 kali, ya udah suara terbanyak kan gitu. Nggak mau suara terbanyak Bu, atau itu tadi ada kan mekanisme musyawarah mufakat, suara terbanyak, atau Bu Wahyu yang menentukan, atau ketua kelas yang menentukan, yuk ayo. Penak kan? Itu makanya apa? Supaya nanti ini jelas nggak sama gitu. Mendingan 3, jangan ada ganjalan misalkan. Saya memberikan apa ya? Memberikan ruang kepada kalian. Ayo kalau misalkan kalian mau oke saja. Kalau saya oke saja. Afif, tapi kan nilainya tetap saya beda. Yang saya sih enggak masalah, cuman gini, nilai yang presentasi sama yang enggak akhirnya kan beda dari saya. Dari saya saja misalnya. Misalkan ya, ini untuk saya saja misalkan ya. Misalkan ada organogenesis, ada embryogenesis, kemudian ada nanoteknologi, ada induksi variasi somakonal, nanti misalkan ada topik yang lagi, yang satu presentasi, satunya tidak, satunya video, satunya presentasi, pasti kan yang saya nilai beda, yang presentasi sama yang video. Kecuali video semua. Kalau yang satunya presentasi pasti saya nggak bisa bandingkan. Kecuali saya menilai video sama-sama video. Jadi dari saya saja pasti nilainya akan beda.
Silakan yang lain. Maksud saya, kalian melakukan itu, saya tambah senang. Karena kan banyak, kalian belajar banyak. Cuman nilai tetap, kalau misalkan dari saya, tetap nggak bisa sama. Karena yang satu presentasi, satunya video. Gitu loh. Tapi saya senang karena kalian sebetulnya belajar semua. Tuh. Jadi kalau misalnya ada 6 gini, kalian yang lainnya video, misalkan ini aja ya. Kan ketika induksi variasi somaklonal, yang presentasi Syul sama Mafulisa, yang lainnya buat video. Nilai dari saya yang antara Syul sama yang lainnya pasti beda. Karena yang presentasi satu, yang lainnya video. Tapi keuntungannya kalian semua belajar. Gitu. Akhirnya kalian kan membaca jurnal semuanya. Itu keuntungannya. Nah, kalau sebetulnya kalau perwakilan ya itu dikarenakan karena yang mahasiswanya banyak. Jadi yang lainnya video, lainnya presentasi. Lah kalian mahasiswanya sedikit itu. Jadi kalau kalian mau presentasi semua di 3, itu ya presentasi. Jadi kalau misalkan, kalau kalian nggak masalah presentasi 3 kali setiap mahasiswa, ya kalian presentasi. Gitu loh. Karena mahasiswanya cuma 12, ngapain buat video? Artinya ketika presentasi di jadwal saya, berarti kan presentasi 1, 2, 3, 4 misalkan. Tahu maksudnya? 5, 6. Jadi ketika sesi pertama, ketika misalkan organogenesis somatik, ada 2 kelompok presentasi. Ya, ketika organogenesis 2 kelompok presentasi. Ketika induksi variasi somaklonal ada 2 kelompok presentasi. Nanoteknologi ada 2 kelompok presentasi. Pilihan saya itu kalau kalian oke, kalau misalnya mau 3 kali presentasi. Karena presentasi sebetulnya, jadi kalau saya presentasi itu yang penting ketika kalian menyampaikan di forum sebetulnya. Ya, makanya kenapa harus langsung, meskipun daring itu harus langsung. Bukan dalam bentuk rekaman, bukan dalam bentuk video kalau saya. Ya, tetapi langsung. Nah, kalau yang beberapa mata kuliah yang seperti MPHPI, ya satunya membuat rangkuman, buat video, satunya presentasi karena mahasiswanya banyak. Lah ini 12 ngapain? Ya mendingan main bareng. Iya kan? Iya enggak Yudis? Betul, Bu. Betul. 12 kok sini video, sini presentasi. Presentasi kabeh. Wes silakan ngomong. Liane. Mana? Permisi Bu Bayu, Ya. saya izin berpendapat berdasarkan penjelasan Ibu ya. Saya insya Allah tidak masalah yang 3 kali berdasarkan arahan dari Ibu tadi. Saya pribadi tidak masalah Bu. Kurang tahu kalau teman-teman yang lain. Itu kalau masukan saya Bu. Nah, oke. Berarti yang 1 kali diganti 2 kali. Berarti kelompoknya ada
Kalau misalkan ini 6, kelompoknya banyak loh ya. Anu aja, saya jadikan 3-3 supaya agak hemat sedikit. Ya. 3 orang. Kalian kalau 6 agak kebanyakan, saya bagi kelompoknya 3 orang, jadi 4 kali. Kalian dapat berapa? Kalian tetap presentasi, tapi satu kelompok 3 orang, nah, tapi tetap 3 kali. Gimana? Ya. Artinya nanti itu misalkan ya Bu, di satu kelompok 3 orang Bu, di materi Bu itu dapat yang aplikasi nano. Nanti di materinya Bu Retno itu nanti bisa salah satu Bu, bisa kultur atau maritim atau dua-duanya. Materi saya itu kan sebetulnya ada misalkan mikropropagasi, induksi variasi somakrona, nano. Ya, mikropropagasi ada 2, organogenesis, embryogenesis, induksi variasi somakrona, terus nano. 3 kelompok, 12. Paham? Kok bingung? Apa bingung? Mana Sul? Sul aja ndelik tok Sul. Nah, kamu kelihatan rambut tok Sul? Soalnya pakai HP saya Bu, jadi agak susah Bu megangnya Bu. Tahu ya, tapi maksudnya paham. Jadi dari topik yang sudah ada sebelumnya itu nanti, ini kan yang dari yang susunan yang tadi topiknya Bu Wahyu hanya 2. Berarti iya. nanti akan ditambahin lagi gitu Bu. Jadi kalau topik saya, kalau kalian pengen misalkan semua dapat nilai dari saya, semua dapat nilai dari Bu RM, semua dapat nilai dari Bu Aminatun, nanti misalkan di saya, nanti ini presentasi, 1 kelompok tapi 3 orang, ya. Ini 1 presentasi kelompok 3 orang, 12. Ya, nanti Bu Masuti ini 1 orang, 1 kelompok. Oke. Paham apa enggak sih? Bingung dah. Paham ya? Saya pribadi paham Bu. 3 kali presentasinya tetap. Tetapi kelompoknya yang jadi 3 orang. Ya. Karena kalau ini tadi saya mempertimbangkan gini, kalau misalnya 6, nanti materinya bisa kalian bisa double kan. Ini kan saya 1, 2, 3, 4. Bu Masuti 1, 2, 3, 4 kan bisa. Bu Aminatun 1, 2, 3, 4. Jadi setiap sesi kuliah ada yang praktikum, ada yang presentasi. Fix? Permisi Bu Wahyu, Ya. saya Mafulisa izin bertanya Bu. Sebelumnya itu kan misalnya untuk topik yang organogenesis, misalnya ada presentasi, lalu hari itu juga apakah juga ada kuis ya Bu? Ya, terpaksa. Terima kasih Bu. Ya. Harus ada masuk. Permisi Bu, Ya. saya Azhar izin masuk. Sebelumnya untuk pembagian presentasi sebenarnya saya setuju yang seperti plan awal, di mana ya itu tadi pembagiannya seperti yang ditampilkan di slide. Namun itu untuk pendapat tentang presentasi. Saya juga ada pertanyaan Bu mengenai tanggal presentasi di pertemuan nomor 6 dan presentasi kedua. Itu apa memang tanggal 30 ya Bu? Karena itu hari Jumat atau memang seperti itu Mana? atau ada kesalahan Yang tanggal? keberapa? Di
ini presentasi ke-2 Bu, 30 2 itu September. 30. Ini tuh. Ini tambah 7 berapa? Salah ya? 26 Bu. 26. Oh, 26. 26. Iya, 26. Oke, terima kasih. Berarti salah. 26. Ya, baik Bu. Terima kasih. Permisi Ibu, ya saya Nisa izin memastikan kembali Bu. Misalnya Ya. menggunakan plan satu tiap dosen itu kita presentasi semuanya Bu. Kebagian 3 kali presentasi. Itu apakah nanti ada materi dulu dari dosen lalu presentasi atau full presentasi jadi jatuhnya STL? Presentasi satu bisa dilakukan di awal kuliah, bisa dilakukan di akhir kuliah. Ya, karena sebetulnya presentasi kan bukan 2 jam 55 kali tatap muka presentasi kan tidak. Jadi kalau misalnya presentasi katakanlah 20 menit, sisanya kan masih 60 berapa? 60 menit. Itu bisa penjelasan dari ibu dosen dan juga ada evaluasi misalnya kan kalau ada kuis begitu. Makanya ini yang saya perlu tekankan ke mahasiswa ketika presentasi, ketika ada waktunya 20 menit, jangan lebih dari 20 menit, gitu loh. Nah, yang seringkali molor itu kan biasanya presentasinya banyak banget, lama banget, belum diskusinya. Makanya kalau presentasi 10 menit, diskusi 10 menit, titik 20 menit. Nah ini kadang-kadang yang mau nge-cut itu yang susah. Jadi kalau kalian ini usahakan bisa enggak? Gitu. Ya. Sehingga kalian cuma punya waktu 10 menit presentasi. Itu kalau kalian presentasi di forum-forum itu strict. Gitu loh. Bisa-bisa nanti kalian baru latar belakang udah di-cut. Ya. Jadi harus yang simple, latar belakang, ini kalau memang dibagi ya dibagi, tetapi dibagi per waktunya gitu. Sekalian waktunya, misalkan latar belakang dan ini berapa menit, nanti hasil berapa menit, metode berapa menit, kan gitu. Diskusi 10 menit. Sehingga ada waktu 60 menit, ibu dosen bisa menjelaskan gitu loh. Nah itu sebetulnya menguntungkan kalian, sebetulnya dengan presentasi kalian paham, ujian pasti bisa. Ini saya rubahnya nanti bisa kalau misalnya kalian bagi 3 itu berarti kan latar belakang, metode dan hasil. Udah gitu, latar belakang, metode dan hasil. Nah kadang-kadang kesimpulan aja 1 orang kan gitu. Ya langsung aja misalnya bahasan atau disimpulkan. Kalau mau disimpulkan, oh tadi tugasnya misalkan latar belakang sedikit, nama kesimpulan atau metode sedikit. Itu yang harus strict. 10 menit presentasi, 10 menit diskusi. Gimana kalau kita batasi gitu? Jadi setidaknya ada 25 menit lah untuk jeda itu 5 menit misalkan. Nanti yang satu jam, kalian akan diuntungkan ketika kalian presentasi. Karena nilai itu tertinggi di situ. Jadi ketika kalian presentasi itu nilai di sebagian besar itu di atas 75, kecuali kalian nggak ngapa-ngapain. Di bawah 70 itu nggak ada. Ya seapesnya 72 lah. Ya. Jadi sangat menguntungkan sebetulnya. Nah, wes, oke gitu ya.
Jadi nanti kalian strike presentasi 10 menit. Kalau presentasi 10 menit kan kalian cuma menyampaikan berapa tuh? Nggak ada 5 menit kan? Ya nanti di desain mau menjelaskan apa? Itu yang penting-penting. Nanti diskusinya 10 menit. Begitu ya. Wes ya udah, berarti kan 2 jam 55 menit kali 2, anggap aja yang 50 menit punya ibu dosen ya, yang 50 menit buat presentasi. Oh, bukan 2, 1 kok. Loh. 1 atau 2? 1 kan? 1 Ibu. Oh, setiap tatap muka cuma 1 ya punya waktu yang panjang kan? Ini loh. Ini ya misalkan tanggal 5, misalkan untuk saya ya, tanggal 5 mulai kuliah, mulai presentasi. Nah, kalau presentasinya cuma berapa? 25 menit. Kan sisanya berapa? 65 menit. Iya kan? Masih banyak kalian dari dosen, nggak masalah. Karena saya tadi mikirnya 2 kali, ternyata enggak ya. 1 kali kan? Enggak masalah, tidak ada masalah dengan waktu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Molor ini kuliahnya ya, enggak apa-apa wis. Ya, gitu ya. Tidak video tapi justru presentasi langsung. Oke. Mudah-mudahan dengan begini juga nilai jadi lebih bagus. Saya tutup ya ini. Saya share lagi untuk kuliah yang sedikit yang sebetulnya lebih merefresh saja. Nah, ini tentang kita membuka kembali ingatan kalian tentang sejarah dan prinsip dasar dari kultur jaringan tumbuhan. Ya. Jadi ini sebetulnya bagian tanaman yang kalian kulturkan itu pun bisa membentuk bunga, bisa membentuk umbi. Bukan hanya mampu membentuk akar, bukan hanya mampu membentuk tunas, embryosomatik, ya, tetapi dengan modifikasi lingkungan, modifikasi medium, tanaman hasil kultur itu yang masih di dalam botol pun mampu membentuk bunga, mampu berbunga, mungkin juga berbuah dan berumbi. Ya. Jadi ya seperti tanaman secara umum. Nah ini adalah kultur jaringan. Mungkin kalian secara tidak sadar pernah kok kalau di hewan itu istilahnya kultur sel dan jaringan. Tetapi kalau di tumbuhan itu kenapa istilahnya kultur jaringan? Jarang sekali yang kultur sel. Ya. Nah ini tidak lepas dari pada saat pertama kali teknik ini dikemukakan. Jadi ide dari teknik ini dikemukakan. Oleh siapa? Siapa yang masih ingat? Siapa? Siapa yang masih ingat? Semua mengambil TDKSC. Bapak kultur jaringan tumbuhan. Merefresh itu sebenarnya menganu ingatan itu mestinya cepat, langsung. Siapa? Haberlan. Oh, gitu ya. Jadi pada saat itu memang waktu itu tujuannya mengkulturkan jaringan, harapannya mendapatkan tanaman. Itu
sehingga lebih ke arah untuk perbanyakan. Ya, sehingga dinamakan waktu itu kultur jaringan tumbuhan. Ya. Nah, kenapa kok waktu itu hanya punya pikiran mengkulturkan jaringan supaya mendapatkan tanaman? Sebetulnya ide itu kan tidak lepas dari pengetahuan, pemahaman orang yang punya ide. Ya. Kemudian bagaimana ide itu dilaksanakan, ya, itu juga tergantung pada kemajuan teknologi, fasilitas juga. Ya. Nah, pada saat pertama dikemukakan tujuannya untuk perbanyakan. Orang mikirnya, si Haberland mikirnya ya jaringan itu diperbanyak melalui kultur menghasilkan tanaman. Nah, ternyata semakin istilahnya perkembangan teknologi, meningkatnya pemahaman atau pengetahuan, akhirnya bukan hanya jaringan yang bisa dikulturkan, gitu loh. Sel pun bisa dikulturkan, bahkan protoplas pun bisa dikulturkan. Tetapi nama itu kan sudah misalnya sudah dikemukakan dan sudah berlangsung lama, sehingga agak susah mengganti gitu loh. Dan tidak langsung otomatis mengganti, makanya tetap ya kultur jaringan. Dan memang sebagian besar dilakukan pada jaringan, ya. Beda dengan pada hewan gitu. Yang dikulturkan itu kebanyakan adalah shell. Kita agak susah mengkulturkan shell karena jaringan tanaman itu kan punya dinding shell, ya. Kalau kita mau menghilangkan dinding ada proses sendiri. Makanya protoplas bisa, sel juga bisa. Meskipun tidak lepas sel juga bisa, tapi untuk suspensi shell. Ya. Itu ceritanya sebetulnya. Kalau diaplikasikan sekarang memang rasanya kayak tidak pas. Karena sebetulnya kultur jaringan tumbuhan itu adalah mengkulturkan ya, bagian tanaman, ya ada protoplas, ada sel, ada jaringan, ada organ, ada biji, atau bagian tanaman yang lain, ya, pada lingkungan yang steril, pada medium nutrisi, ya. Sehingga nama ini kan akhirnya kayak tidak pas kan, karena emang sel bisa, protoplas bisa, tapi kok ini jaringan, gitu. Tapi itulah ceritanya, sehingga namanya ada kultur jaringan yang seringkali disebut mikropropagasi karena waktu awal memang tujuannya adalah perbanyakan karena dilakukan di dalam dari bagian tanaman, jaringan yang kecil dilakukan di dalam tabung, makanya dinamakan mikropropagasi atau kultur in vitro. Ya. In vitro kan notasinya biasanya dikaitkan dengan di dalam gelas dalam kondisi yang terkontrol, ya. Yang dilakukan pada bagian tanaman. Makanya ada terminologinya, ada kultur in vitro di dalam gelas. Ya. Atau bedanya dengan in vivo, kajian atau studi yang dilakukan di dalam tanaman utuhnya, di kondisi lingkungan alaminya, tapi kalau in vitro dilakukan pada bagian jaringan sel yang diambil dari organisme itu. Bedanya loh ya. Nah, kemudian ada istilah kultur jaringan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah istilah kalau in vitro. Jadi eksperimen yang dilakukan di dalam tabung atau di dalam gelas. Jadi menggunakan komponen biologi sel atau molekul ya yang dilakukan di luar organisme hidup itu namanya in vitro. Ya. Sedangkan kalau in vivo tipe eksperimen yang dilakukan di dalam organisme hidup utuh itu. Jadi kalau kalian melakukan eksperimen pada tanaman utuh, pada hewan itu adalah in vivo. Tetapi kalau eksperimen itu kalian lakukan pada bagian tanaman, komponen atau organisme hidup ya yang kalian lakukan
dilakukan dalam kondisi terkontrol di dalam gelas atau tabung, itu namanya in vitro. Ya. Tetapi kalau ex vivo itu dilakukan dari tubuh tanaman hidup. Tidak ada penjelasan tentang harus dalam kondisi terkontrol, dalam kondisi di dalam tabung. Itu namanya ex vivo. Yang penting adalah mengacu pada bahwa dilakukan bukan di dalam organisme itu, tapi kamu ambil. Kamu keluarkan dari organisme hidup itu. Itu adalah ex vivo. Siapa yang masih bingung? Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangannya. In vivo penting untuk memahami kompleksitas dari kehidupan itu. In vitro bisa memungkinkan kita menganalisis lebih detail. Nggak ada faktor yang lain. Kita mau misalkan mau melihat faktor bukan proses pembelahan. Ya kita bisa ngambil ada sel, kemudian kita berikan kondisi tertentu, kita lihat tanpa ada faktor lain dari bagian organisme yang lain. Ya. Nah ini biasanya lebih murah, bisa kita lakukan dalam skala besar. Ya, kita kulturkan misalkan, itu kan in vitro. Kita bisa ngambil bagian tanaman kecil, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Kemudian lebih etis, ya. Kalau tanaman mungkin nggak terlalu tapi kalau misalkan pada hewan, kalau kalian lakukan pada kucing, ya, kucing kalian buka, kalian apa kan, kadang-kadang ada masalah etika kan. Tapi kalau kalian sudah ambil jaringannya, kemudian kalian lihat secara in vitro, mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau kalian bekerjanya di individu organisme itu, nggak ada masalah. Ya. Nah ini biasanya juga lebih terkontrol. Nah ada lagi satu istilah ex vitro. Nah, ini masih ada seringkali kita in vitro, ex vitro. Ya. Nah, kalau kita membandingkan antara in vitro, ex vitro, biasanya kalau in vitro itu kondisi steril. Kalau ex vitro itu kondisi yang tidak steril. Karena memang di luar. Tadi kan in vitro, di dalam gelas. Ex vitro berarti kan di luar. Jadi tidak steril. Nah, itu seringkali digunakan di istilah untuk kultur jaringan. Jadi ketika kalian mengkulturkan, kemudian kalian aklimatisasi atau kalian akarkan, tapi kalian ambil dari botol kultur, maka itu dilakukan secara ex vitro. Jadi kalau misalkan pengakaran tunasmu dilakukan secara in vitro atau ex vitro. Pengakaran itu bisa dilakukan secara in vitro, bisa dilakukan secara ex vitro. Kalau dilakukan secara in vitro berarti induksi pengakaran itu atau induksi perakaran itu dilakukan tetap di dalam tabung gelas. Tapi kalau dilakukan secara ex vitro berarti tunas kalian ambil kemudian diakarkan di luar. Pakai medium misalnya pasir atau medium tanah yang lain. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, kira-kira apakah sama secara in vitro sama in vivo? Bisa nggak sama? Kadang-kadang suatu proses, apakah itu mengenai tingkat toleransi, bukan tingkat toleransi, yang berperan terhadap toleransi tanaman terhadap kondisi lingkungan, antara in vitro ex vitro beda. Di in vitro toleran belum tentu di in vivo. Sebaliknya di in vivo toleran, di in vitro belum tentu. Kenapa? Karena misalnya salah satu contoh ya, karena tingkat toleransi itu levelnya beda-beda.
Ada level anatomi, morfologi, ya, fisiologi molekuler. Kalau toleransi tanaman itu levelnya adalah morfologi, mungkin tingkat toleransi secara in vitro belum tentu di in vivo. Kalau karena morfologi misalnya ada keterlibatan sistem perakaran. Sedangkan yang in vitro kan kita ngambil bagian tanaman. Nggak ada sistem perakaran. Tahu ya maksudnya? Jadi belum tentu sama. Jadi ketika in vitro toleran, belum tentu in vivo toleran. Atau sebaliknya. Oleh karena itu kadang-kadang di in vitro itu kayak screening dulu. Gitu. Pengujian realnya tetap di lapang. Di dalam organisme utuh. Ya sama ketika kalian analisis molekuler. Ada perubahan genetik. Ada perbedaan DNA. Apakah nanti di tingkat tanaman juga terekspresi? Belum tentu. Nah. Karena bisa saja perubahan DNA tidak merubah polipeptida, tidak berubah asam amino, ya tidak akan merubah fenotipik. Kenapa kok murah? Ya, kenapa kok murah in vitro? Ya karena kita skalanya kecil. Kita bekerja di dalam gelas menggunakan bagian jaringan, bisa sel, bisa jaringan. Oleh karena itu kita memberikan perlakuan istilahnya itu sedikit. Kita mau elisitasi untuk meningkatkan metabolit sekunder. Ya. Elisitasi pakai apa? Asam jasmonat atau asam salisilat. Nah, mediumnya cuma 20 mili kan gitu. Berarti diberikan asam salisilat berapa persen atau berapa milimolar. Berarti yang diberikan kan sedikit. Tetapi kalau kalian memberikan elisitasi di luar tanaman, ya. Nah, mediumnya tanah paling tidak kan 1, kalau polybag loh ya. Ya, kalau dalam 1 polybag kan berapa kilo? Berarti untuk persentase 1% akan berbeda kan jumlahnya. Berapa gramnya dibandingkan dengan medium yang 20 mili. Sehingga ini lebih murah. Kalian ingin mengetahui pengaruh hormon auksin terhadap apa? Pemanjangan sel. Kalau kalian lakukan pada bagian jaringan tanaman, sepotong daun ya, yang kalian kulturkan di medium, kemudian kalian beri misalkan butuh BAP 1 ppm, ya dari stok kalian cuma butuh berapa mili. Tapi kalau itu kalian lakukan pengen di tanaman, ya kan tambah susah. Ya, bukan hanya sekedar harus banyak, tetapi ada faktor yang lain. Tidak langsung mengenai jaringan itu gitu loh. Karena kompleksitas dari tanaman itu ada akar, ada batang, ada daun. Padahal pengennya kamu melihat pembelahan sel daun misalkan ya, atau pembentukan tunas. Ya. Selain hormon yang kalian berikan banyak, ya ada faktor lain juga yang mempengaruhi. Nanti diingatkan sudah waktunya ya. Sudah. Ada pertanyaan dari sini? 55 ya, masih 4 menit. Silakan. Tidak ada? Ya udah, hari ini saya maklumi, nanti minggu depan ya minimal 1 mahasiswa 1 pertanyaan, orang 12 saja tak tagih. Minggu depan masih topiknya tentang
dasar teknik kultur jaringan dan troubleshooting. Ya, nanti kalau misalkan saya nggak janji, tapi saya upayakan kalau misalkan sempat membuat GCR dan handout-nya sudah oke, saya kirimkan ke situ untuk dasar kalian bertanya. Ya, satu orang, satu mahasiswa, satu pertanyaan ya minimal. Melatih kalian untuk berani bicara, berani bertanya. Satu. Yang kedua, supaya juga kelasnya hidup kalau ada diskusi. Ya. Dengan belajar kalian bisa mengajar. Ya. Dengan mengajar sebetulnya saya belajar. Kalau kalian ada pertanyaan dari kalian. Ya. Kalau nggak ada nanti ilmuku nggak tambah. Oke. Udah? Oke, saya rasa untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan tatap muka, kuliah tatap muka. Saya belum pernah bertemu dengan kalian nampaknya ya. Betul? Kalian baru besok itu luring enggak ya? Udah pernah ya? Sudah belum sama sekali? Hah? Semester 1 dan 2 udah pernah itu. Udah pernah tapi semester 1 2 ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.